warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Nur Fadilah. Saya dari Prodi PAI semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ini merupakan rukun iman yang kelima dari keenam rukun iman. Nah, iman kepada hari akhir. Apa sih beriman kepada hari akhir itu? Iman kepada hari akhir itu adalah meyakini, percaya akan terjadinya hari kiamat atau hari akhir. Nah, hari kiamat itu adalah hari di mana hancurnya alam semesta ini, hancurnya bumi beserta isi-isinya di muka bumi ini. Baik manusia, tumbuhan, apapun yang ada di dalamnya, semuanya akan hancur, binasa, sehingga tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi ini. Nah, setelah itu kehidupan selanjutnya akan dimulai kembali lagi nanti di akhirat kelak. Yang kekal abadi kehidupannya itu hanya di akhirat. Nah, tidak ada yang mengetahui, satu orang atau malaikat, manusia, tidak ada yang mengetahuinya kapan terjadinya kiamat itu. Yang mengetahuinya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam Quran surat At-Toha ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha lituzza kullu nafsim bima tas'a. Yang artinya, kapan terjadinya hari kiamat hanya Allah yang tahu. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengetahui secara pasti kapan kiamat terjadi. Nah, jadi satu makhluk apapun itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat, karena yang mengetahui hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kiamat syugro dan yang kedua ada kiamat kubro. Kiamat syugro adalah kiamat kecil, misalnya kematian, longsor, banjir, gunung meletus. Nah, itu contoh dari kiamat syugro atau kiamat kecil. Nah, yang kedua ada kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta ini, hancurnya bumi beserta isi-isinya sehingga tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi ini, semuanya akan hancur. Kita memang tidak tahu kapan terjadi pastinya kiamat itu. Yang kita ketahui hanya tanda-tandanya saja. Nah, apa saja tanda-tanda itu? Tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat syugro itu, yang pertama ada ajaran Islam tidak diperhatikan. Yang kedua, jumlah ulama semakin sedikit. Dan yang ketiga, perzinahan dilakukan secara terang-terangan. Yang keempat, mabuk atau miras itu merajalela di mana-mana. Terus ada juga yang kelima, jumlah wanita lebih banyak dari jumlah laki-laki. Dan yang keenam, banyak wanita yang menyerupai laki-laki dan sebaliknya laki-laki menyerupai perempuan. Nah, yang ketujuh ada orang tua menjadi budak. Yang kedelapan, banyak fitnah merajalela di mana-mana yang menimpa umat Islam. Nah, yang kesembilan ada sering terjadi bencana alam, peperangan. Dan yang kesepuluh, bermewah-mewah dalam membangun masjid, tapi tidak ada jemaah yang memasuki masjid. Jadi para jemaahnya itu sedikit, tapi dalam membangun masjid bermewah-mewahan. Tanda-tanda kiamat kubro. Nah, tanda-tanda kiamat kubro ini yang pertama, waktu berputar semakin cepat, seakan-akan setahun itu berasa sebulan. Nah, sebulan itu berasa seminggu. Itu tanda-tanda dari kiamat kubro atau kiamat besar. Dan yang kedua ada matahari terbit dari sebelah barat. Nah, yang ketiga ada keluarnya Dajjal. Terus yang keempat adanya Yajuj dan Majuj. Nah, Yajuj dan Majuj ini merupakan segolongan umat manusia yang mempunyai kekuatan dan pemikiran yang sangat sesat, seperti itu. Dan yang kelima, turunnya Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi ini adalah untuk meluruskan ajaran agama Islam dan dapat membangun sunnah-sunnah Rasulullah. Yang kelima adalah turunnya Nabi Isa. Nah, turunnya Nabi Isa dari langit ini untuk memperjuangkan kebenaran bersama Imam Mahdi ya. Terus dialah yang akan menumpas Dajjal serta mengajak umat manusia
ke jalan yang benar serta mengesahkan dan mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketujuh ada hilangnya Al-Qur'an. Selanjutnya ada proses dan peristiwa hari akhir. Yang pertama ada nafkhatan. Nah, nafkhatan ini adalah dua peniupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan yang pertama untuk mematikan semua umat manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tiupan yang kedua adalah membangkitkan atau menghidupkan kembali umat manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ada Ba'ats. Nah, Ba'ats ini adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan. Nah, yang ketiga ada Hasyr. Nah, Hasyr ini adalah hari dikumpulkannya umat manusia di padang mahsyar. Nah, seluruh umat manusia ini saat di padang mahsyar ini kepayahan karena umat manusia didekatkan dengan panasnya matahari itu seperti itu. Namun Allah beri pertolongan untuk 7 golongan seperti itu. Nah, yang keempat ada syafaatul udma. Nah, syafaatul udma ini adalah pertolongan Nabi Muhammad untuk orang-orang yang ahli surga. Terus ada yang kelima ada hisab. Nah, hisab ini adalah perhitungan amal baik dan buruk pada saat di dunia. Terus pada saat itu juga bibir itu tidak bisa berbicara dan kita pun tidak bisa berbohong karena bibir itu tidak dapat berbicara. Yang berbicara itu anggota tubuh kita seperti itu. Nah, adapun yang ke-6 mizan. Nah, mizan ini merupakan penimbangan amal baik dan buruk. Apabila selama kita di dunia melakukan amal baik, pasti timbangannya akan berat ke amal yang baik. Begitupun sebaliknya, apabila kita melakukan dosa selama di dunia akan berat ke yang dosa, seperti itu. Dan yang ke-7 ada Itaul Kitab. Nah, Itaul Kitab ini adalah pemberian buku amal, pemberian buku catatan amal kita selama hidup di dunia. Nah, yang ke-8 ada Huld atau telaga. Nah, setiap nabi memiliki telaganya untuk memberi minum kepada umatnya. Nah, namun hanya ahli surga lah yang diizinkan untuk meminumnya, seperti itu. Yang ke-9 ada Syiratal Mustaqim. Nah, Syiratal Mustaqim ini merupakan jembatan yang membentang di atas neraka. Jembatan Syiratal Mustaqim ini permukaannya itu sangat tipis dan tajam, bahkan lebih tipis dari rambut. Bayangkan saja jika kita melewatinya, itu bagaimana permukaannya sangat tipis. Tapi ada yang berbeda-beda juga ya cara melewatinya. Ada juga yang berlari, ada juga yang cepat seperti kilat, ada yang seperti angin, terus ada juga yang lambat, terus ada yang cepat tapi jatuh lagi, ada yang lambat jatuh lagi ke dalam neraka ya, nauzubillah min dzalik. Nah, tergantung amal perbuatan yang dilakukan selama di dunia. Yang terakhir atau yang ke-10 ini adalah surga dan neraka. Surga diperuntukkan untuk orang-orang yang beramal soleh selama di dunia. Nah, surga juga itu dipenuhi dengan rahmat. Nah, sedangkan neraka itu untuk orang-orang yang selalu berbuat dosa, amalnya juga buruk, seperti itu. Karena neraka itu diperuntukkan untuk orang-orang yang selalu berbuat dosa. Neraka juga dipenuhi dengan siksaan. Kesimpulan dari beriman kepada hari akhir adalah meyakini, percaya akan datangnya hari akhir. Kita memang tidak tahu kapan terjadi pastinya hari kiamat itu, namun kita bisa mengetahui tanda-tanda akan adanya hari kiamat. Nah, selain itu juga kiamat itu terbagi menjadi 2, ada kiamat syugro dan kiamat kubro. Terus ada juga proses dan peristiwa hari akhir. Proses dan peristiwa hari akhir tadi disebutkan ada nafkhatan, ba'at, hasyr, dan syafa'ul udma, hisab, mizan, itta'ul kitab, haud atau telaga, terus syiratal mustaqim, dan ada surga dan neraka. Nah, hikmah dari kita mempelajari beriman kepada hari akhir adalah untuk mengingat akan terjadinya hari akhir itu. Terus yakin adanya hari kiamat itu akan terjadi sehingga kita bisa mempersiapkan diri.
Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.